Halo warga Nobar, kembali lagi di channel yang sama, satu-satunya masih di kasur yang sama bersama saya Tobi. Hari ini saya akan bawakan series Korea berjudul The Chairman of Class 9 yang dirilis tahun 2024, menceritakan tentang seorang preman SMA paling brutal yang tiba-tiba mewarisi sebuah sekolah elit dari mendiang ayahnya. Bagaimana cara si preman yang terbiasa menggunakan gelut sebagai solusi harus menghadapi kelicikan para anak-anak elit itu? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian, seduh kopinya, gulung sarungnya, mari kita nonbar. Cerita dibuka bukan dari ruang kelas, melainkan dari sebuah markas gangster di mana sekelompok preman sedang melakukan senam kesehatan jasmani. Mereka terlihat tertekan karena yang memimpin senam itu adalah Lee Deok-jin, sosok bos gangster yang dikenal paling keji, paling ditakuti, dan paling dihormati di kota itu. Belum selesai Deok-jin menyiksa para anak buahnya, datang anaknya Lee Dae-hee dengan wajah babak belur. Deok-jin yang merasa harga diri keluarganya direndahkan langsung memimpin rombongan menuju tempat pelakunya, yaitu di sebuah ruang karaoke pinggir kota. Namun pemandangan yang mereka temukan malah membuat Deok-jin mengelus dada karena pelakunya hanyalah seorang anak SMA bertubuh kurus yang masih asik bernyanyi memegang mikrofon seperti sedang manggung di acara 17-an. Dan inilah Naisu, seorang murid SMA bertubuh kurus dengan tatapan sinis yang sudah lama dikenal sebagai petarung paling brutal di lingkungan sekolahnya. Dia bukan tipe yang memukul lebih dulu, namun sekali dipukul, dia akan membalas 2 atau 3 kali lipat. Tidak mau ambil pusing Yisu, tidak menghiraukan ancaman Deok-jin dan pergi begitu saja. Tentu saja Deok-jin tidak datang untuk dialog sehingga anak buahnya pun siap menyerbu Yisu. Tentu saja kita semua sudah bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan ya, semua anak buah Deok-jin sudah rata dengan karpet karaoke. Melihat itu, Deok-jin malah kagum dan menawarkan Yisu untuk masuk ke kelompok besar gengnya, lengkap dengan iming-iming uang banyak. Sayangnya, Yisu menolak tawaran itu dengan kalimat yang langsung mengubah seluruh cerita tentang dirinya. 돈은 저도 많거든요. Ternyata Yisu bukan anak jalanan biasa, melainkan anak tunggal dari Naseong, seorang konglomerat besar pemilik perusahaan ternama sekaligus pemilik sebuah SMA elit yang sudah berdiri puluhan tahun. Tak lama berselang, Yisu menerima telepon yang memanggilnya ke kantor perusahaan ayahnya. Di sana, Hwang, seorang pengacara sekaligus orang kepercayaan keluarga, menyampaikan kabar yang sebenarnya sudah Yisu duga, bahwa ayahnya meninggal dunia setelah kecelakaan dan beberapa kali operasi. Yang menarik, reaksi Yisu bukan menangis atau panik, melainkan diam dengan ekspresi penuh luka lama. 근데 본인 갈 때까지 그러냐요? 하나도 안 서운해요. 저 따위 없는 것처럼 살아온 분이신데. Hwang lalu membuka wasiat almarhum dan inilah kejutan terbesar bagi Yisu. Warisan yang diturunkan bukan saham, bukan tanah, bukan deposito, melainkan satu hal yang paling Yisu benci di muka bumi, yaitu sebuah SMA elit bernama SMA Ballet, sekolah prestisius yang lulusannya banyak masuk universitas top dunia. Yisu langsung menolak dan meminta warisan diganti uang tunai saja atau aset apapun asal jangan sekolah. Namun, Hwang menjelaskan bahwa wasiat bukan barang toko online yang bisa dikembalikan dan ada syarat khusus yang membuat Yisu harus mengubah arah hidupnya. Syarat itu cukup spesifik. Untuk menjadi ketua yayasan resmi yang sah, Yisu harus lulus sebagai siswa SMA Balai terlebih dahulu. Di waktu yang bersamaan, Yisu jadi ingat bahwa ayahnya dulu sangat mencintai sekolah ini, bahkan lebih mencintai sekolah ini daripada anaknya sendiri. Maka disinilah lampu balas dendam Yisu menyala terang. Dia bukan menolak warisan, melainkan menerima warisan itu sebagai senjata untuk menghancurkan satu-satunya hal yang dicintai ayahnya. 당신이 아끼는 이 학교 내가 좆되게 만들어줄게.
Maka di hari pertama, Yisu masuk ke SMA Balhae bukan sebagai pewaris sekolah, melainkan menyamar sebagai murid pindahan biasa. Strategi licik di mana identitasnya sebagai pemilik sekolah disembunyikan dulu agar bisa menghancurkan sistem dari dalam. Bahkan para guru pun tidak tahu kalau dia yang akan menjadi pemimpin mereka selanjutnya. Saat sampai di depan kelas dengan penuh gaya khas preman yang biasa dipakai di sekolah lamanya pun keluar. 오늘부터 바래고 내가 먹으려고 하는데 Bukannya takut, seisi kelas malah meneriaki yel-yel akademik penuh ambisi nilai sempurna seperti para petugas Kopdes menyambut pelanggannya. Melihat keanehan anak-anak di sekolah itu, Yiso mulai sadar bahwa dia tidak salah masuk kelas, melainkan salah masuk peradaban. Di SMA Balhae, hierarki bukan ditentukan oleh tinju, melainkan oleh ranking. Tapi karena belum mau menyerah, Yiso masih nekat mencari murid paling jago berkelahi di seluruh kelas untuk diajak duel, dan pilihannya jatuh ke Bu Rowon, seorang siswa tinggi dan tenang yang menurut Yisu terlihat paling berbahaya. Tak disangka, Rowon justru berperilaku seperti Boti dan mengaku tidak pernah berkelahi sekalipun seumur hidup. Masih belum mengerti dengan kondisi sekolah itu, dari belakang datang Seok Hokyu, seorang siswa berkacamata polos yang menawari Yisu roti sebagai ajakan berteman. Namun Yisu yang otaknya hanya baku hantam malah menafsirkan ini sebagai bentuk perundungan terselubung, mendadak murka dan mempermalukan Hokyu di depan satu kelas. Tentu saja hal itu membuat Hokyu yang berhati lembut sangat terpukul. Dan inilah saat Han Batang, ketua OSIS sekaligus siswi terbaik SMA Balhae, sudah tidak tahan lagi melihat kelakuan Yisu. 친해지고 싶어서 그런 거잖아. 근데 어떻게 그 마음을... Batang menuntut Yisu minta maaf, namun Yisu yang merasa bisa mendominasi siapa saja malah menantang balik, dan dari sinilah Batang membuat keputusan yang akan mengubah seluruh cerita di film ini. 나한테도 그럴 수 있을까? 옥상으로 따라와. Tak disangka, Batang menerima tantangan duel untuk menunjukkan siapa penguasa di sekolah ini. Yisu pun mengikuti Batang ke atap sekolah dengan dada membusung dan kepala dipenuhi skenario adegan duel ala film SMA jagoan. Meski lawannya perempuan, Yisu sudah memutuskan untuk tidak akan mengalah. Namun begitu sampai di atas, dia disuguhi sesuatu yang membuat seluruh kepercayaan dirinya rontok dalam hitungan detik. Aturan duel di SMA Balhae ternyata bukan adu jotos, melainkan adu pengetahuan, di mana siapa yang menangis duluan dialah yang kalah, dan kekalahan ditentukan oleh kebodohan, bukan oleh pukulan. Yisu dipaksa duduk dan mengikuti kuis cerdas cermat itu, di mana seluruh dukungan tentu saja ditujukan kepada Batang. Dan dengan kebodohan mutlak yang dimiliki Yisu, tidak butuh waktu lama sampai dia tumbang dan dipermalukan di pertarungan itu. Satu kelas tertawa terbahak-bahak, hahaha. Dan kekalahan Yisu dinyatakan resmi. Bahkan meski dia tak terima dan hendak memukul Rowon yang ikut mempermalukannya, dia tak bisa berbuat apa-apa karena duel itu diawasi langsung oleh guru. Hari pertama sebagai calon penguasa baru SMA Balhae akhirnya berakhir dalam catatan paling memalukan untuk seorang preman SMA. 내가 지금 장난하는 걸로 보여? Yisu yang gengsinya sudah dipreteli langsung curhat ke Hwang. Tapi bukannya disokong, Hwang malah menjelaskan bahwa aturan tanpa kekerasan itu adalah warisan langsung dari ayah Yisu yang membangun SMA Balhae sebagai sekolah yang bebas dari rasa takut. Mendengar hal itu, semua frustrasi Yisu terkumpul menjadi satu sumpah dendam. Pada jam istirahat, Yisu akhirnya menemukan titik lemah SMA Balhae. Menu makan siang sekolah ini bukan sembarang menu, melainkan ada lobster impor, sayuran organik, telur dari ayam yang katanya mendengar musik klasik, dan semua disubsidi penuh oleh pemilik sekolah sebagai bentuk cinta pada murid. Hokyu bahkan menyebut makanan kantin Balhae sebagai makanan kebanggaan setiap siswa. Begitu mendengar istilah itu, ide sabotase Yisu langsung memuncak. Malam itu juga dia menelepon kepala sekolah dengan suara yang disamarkan sebagai ketua yayasan yang baru. Dia meminta sekolah untuk menerima MBG alih-alih memakai catering sendiri. Meskipun kepala sekolah tidak setuju, tapi itu keputusan mutlak dari ketua yayasan.
Dan benar saja, keesokan harinya kantin SMA Balhae yang biasanya seperti restoran bintang 5 berubah menjadi suasana barak militer. Menu lobster diganti nasi keras dengan lauk kangkung dan ada pengawas berdiri dengan gaya komandan yang menyuruh siswa makan cepat tanpa sisa. Para siswa pun protes, lalu Batang sebagai ketua OSIS langsung bergerak menuju ruangan ketua yayasan untuk komplain tanpa tahu bahwa sosok di ruangan itu adalah Yisu sendiri. Sehingga sekeras apapun Batang mengetuk pintu itu, ruangan kepala yayasan tidak akan pernah terbuka. Di antara siswa yang kecewa ada satu siswi yang malah senang karena krisis ini terjadi. Namanya Ko Sera, anak konglomerat pemilik SR Hotel sekaligus murid paling angkuh di sekolah yang sudah lama menyimpan rasa iri pada Batang. Sementara para siswa makan nasi keras, Sera menelepon ibunya dan tak lama kemudian chef hotel berbintang Michelin datang ke sekolah lengkap dengan hidangan eksklusif. Hidangan itu bukan untuk dibagi rata, melainkan hanya untuk Sera dan gerombolannya saja. Lalu dia memanggil Cha Eun Bin, siswi penerima beasiswa yang ayahnya kebetulan bekerja di perusahaan keluarga Sera. Eun Bin yang takut ayahnya dipecat hanya bisa menunduk, dan dari kejauhan Yisu hanya menonton dan menyadari mau di kalangan bawah maupun kalangan elit pembulian pasti selalu ada. Sampai akhirnya Batang tiba dan menegur Sera. Dengan penuh kesombongan dan keangkuhannya, Sera justru menyerang balik Batang yang dianggap tidak becus menjadi ketua OSIS dan malah diam saja saat kondisi sekolah sedang kacau seperti sekarang. Dendam Sera kepada Batang memang sudah mencapai puncaknya sejak kalah dalam pemilihan OSIS sampai cintanya ditolak Rowoon. Belum puas mempermalukan Batang, dia juga menyinggung status keluarga Batang yang datang dari keluarga miskin. Tapi meski begitu, Batang tidak bergeming sama sekali dan malah berhasil bikin Sera makin naik darah. 이런 씨발년 진짜. Di sisi lain, Eun Bin terlihat berdiri sendirian di pinggir atap sekolah dan jelas bukan untuk selfie. Beban yang terus-menerus dia tanggung dari penindasan Sera akhirnya menumpuk sampai Eun Bin merasa sekolah ini bukan tempat untuk hidup, melainkan tempat untuk dihina setiap hari. Di saat yang sama, Yisu datang sambil membawa tanda nama Eun Bin. Yisu duduk di sana bukan untuk bersikap simpati atau apa, dia hanya mengungkapkan kalau dia juga benci sekolah itu dan ingin menghancurkannya. Namun emang dasarnya badung, saat Eun Bin sudah sepenuh hati curhat panjang lebar tentang penderitaannya, Yisu malah ketiduran karena perutnya kekenyangan habis makan. Karena merasa sudah cukup, Yisu pun hendak meninggalkan Eun Bin. Tepat saat itu juga Eun Bin pun bertanya kenapa Yisu membenci sekolah ini. Jawabannya membuat Eun Bin tertegun. 이 학교가 좆됐으면 앞으로 인생 프리패스일 텐데 왜 그렇게 하는 사람이니까. Yisu lalu memberi tawaran yang tidak biasa, yaitu kalau Eun Bin ingin tahu cara dia menghancurkan SMA Balhae, Eun Bin harus turun dulu dari pinggir atap dan ikut dengannya. Cara yang kasar namun ternyata berhasil. Kejadian itu membuat seluruh sekolah salah paham. Kabar penyelamatan Eun Bin menyebar dengan cepat di kelas dan reputasi Yisu berubah dramatis. Dari murid baru yang dipermalukan atas kebodohannya, sekarang dia dipuja sebagai pahlawan kelas. Siswa berteriak namanya seperti penonton K-pop. Hanya Batang yang tidak terkesan, dia malah memperingatkan Yisu agar tidak menambah kekacauan. Di sisi lain, Yisu terlihat semakin dekat dengan Eun Bin. Di momen saat mereka berdua, Yisu mengatakan kalau memang lagi muak, lebih baik pecahkan saja jendela sekolah sambil teriak daripada melompat dari atas. Nasihat aneh memang, tetapi Eun Bin yang mendengarnya jadi makin tertarik sama Yisu. Dia mendekati Yisu dan meminta nomor teleponnya. Yisu pun memberikan nomornya dengan alasan untuk berjaga-jaga kalau Eun Bin bertindak aneh-aneh lagi. 혹시라도 또 이상한 생각할까봐. Sementara hubungan dengan Eun Bin makin menghangat, sabotase Yisu terhadap sekolah pun malah makin liar. Yisu mendatangkan seorang guru etika dengan metode mental yang keras lengkap dengan kalimat yang jadi tema kelas, yaitu jangan jadi orang yang gampang ditindas. Hokyu yang paling lembut dijadikan kelinci percobaan untuk latihan komplain dengan suara keras sampai akhirnya dia hampir menangis di depan kelas.
Belum cukup di situ, perpustakaan SMA Balhae yang seharusnya menjadi tempat fokus belajar diubah menjadi arena DJ lengkap dengan lampu warna-warni. 표정이 왜들 그래? Hasilnya, satu sekolah viral di sosmed dengan komentar pedas yang menyebut SMA paling prestisius ini sudah jatuh ke jurang dalam semalam. Persis seperti rencana Yisu, namun ini juga berarti kabar kekacauan akan terdengar ke pihak yang seharusnya tidak boleh tahu. Hwang memperingatkan Yisu dengan serius, ternyata ada satu sosok yang sudah lama mengincar SMA Bale sebagai sumber kekuasaan baru, yaitu Najun, paman Yisu sendiri yang dikenal sangat serakah dan tidak segan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuannya. Sosok ini berpenampilan rapi dengan senyum dingin yang khas, sebuah karakter yang langsung memetakan dia sebagai ancaman besar yang akan menghantui Yisu di kemudian hari. Yang menarik, alih-alih khawatir, Yisu malah menemukan sudut pandang baru. Kalau SMA Balhae sudah dia rusak sedemikian rupa, apakah pamannya yang serakah masih akan tertarik mengambilnya? Sabotase Yisu bukan lagi sekadar balas dendam pada ayah, melainkan juga strategi defensif untuk menghalau rebutan warisan keluarga. Belum sempat Yisu selesai memikirkan strategi, masa lalunya muncul dalam bentuk paling murahan. Dae-hee, anak Pideok Jin yang dulu babak belur di awal film, sedang nongkrong dengan teman-temannya sambil kobam. Untuk menjaga gengsi, Dae-hee membual bahwa dialah yang dulu menghajar Yisu sampai berlutut memohon ampun. Dan sialnya, di malam yang sama, Yisu berjalan pulang dengan seragam Balhae lengkap berhadapan dengan Dae-hee beserta gerombolannya. 너 무릎 꿇고 싹싹 들었단 얘기 잘 들었다. Dipojokkan oleh kebohongannya sendiri, Dae-hee mati kutu di hadapan Yisu dan gerombolannya. Yisu sebenarnya sudah lelah dan hanya ingin lewat saja, namun teman-teman Dae-hee terus memprovokasinya. Tepat di saat itu, Batang datang menghampiri. 나이스. 너 아는 애들이야? Melihat kondisi itu, Batang justru mengira Yisu sedang dibuli oleh para gerombolan itu. Tentu saja gerombolan Dae-hee langsung menghina Batang dan menyuruhnya minggir kalau tidak ingin ikut kena. Yisu yang selama ini sebenarnya hanya ingin hidup tenang sambil diam-diam merusak sekolah dari dalam pun kehilangan kesabaran. Meski begitu, Batang masih mencoba menghentikan perkelahian itu. Tentu saja gerombolan Dae-hee yang tak terima langsung menghina dan melecehkannya. Lalu inilah yang dilakukan Batang. Ternyata Batang menyimpan rahasia di balik prestasi akademiknya. Sejak kecil dia adalah peraih medali emas taekwondo nasional. Yisu yang selama ini mengukur orang dari kemampuan berkelahi, untuk pertama kalinya benar-benar tercengang melihat ada murid akademik yang juga jago bela diri. Tepat saat itu juga, Eun Bin menghampiri Yisu dengan kotak bekal di tangan, sebuah ucapan terima kasih sederhana yang dia siapkan bersamaan dengan bekalnya sendiri. Batang yang melihat kedekatan mereka berdua hanya bisa tersenyum sambil membiarkan mereka berdua sendiri. Sayangnya, kebahagiaan kecil ini berlangsung singkat sebab di kelas Yisu malah dipermalukan di pelajaran sastra karena tertidur dan menjawab asal-asalan. Para guru pun mulai mengeluhkan kelakuan Yisu yang susah diatur, bahkan mulai mencurigai bahwa kemunculan Yisu bersamaan dengan kekacauan kebijakan sekolah bukanlah kebetulan. Di sisi lain sekolah, Batang yang melihat Yisu kelimpungan menghadapi pelajaran malah punya ide yang tidak biasa. Dia menyeret Yisu ke perpustakaan SMA Balhae yang sudah disulap jadi area DJ oleh sabotase Yisu sebelumnya. Kemudian Batang mengubah seluruh lirik lagu yang diputar menjadi rumus matematika dan hafalan mata pelajaran. Tak disangka, metode menghafal lewat lagu DJ ini justru jadi cara belajar paling efisien yang pernah Yisu coba. Sebuah ironi di mana sabotase yang dia rancang untuk menghancurkan sekolah malah berbalik menjadi senjata belajarnya sendiri. Di waktu istirahat, Yisu makan bekal yang dibawakan Eun Bin. Yisu melihat kantin yang sekarang terlihat sepi, bukan karena tidak ada murid, melainkan karena para anak orang kaya lebih memilih membeli makanan mahal di luar sekolah, sehingga yang tersisa di kantin hanya anak-anak penerima beasiswa yang membawa bekal dari rumah.
Pemandangan ini mengusik Yisu sebab dia memang ingin menghancurkan SMA Balhae, namun yang terdampak ternyata bukan anak-anak elit yang dia incar, melainkan anak-anak miskin yang justru tidak punya pilihan. Tidak jauh dari mejanya terlihat juga Batang yang duduk sendirian sambil membuka kotak bekalnya tanpa banyak bicara. Huang lalu memanggil Yisu ke kantornya dengan kabar yang menambah beban hidupnya. Ternyata SMA Balhae bukan sekolah biasa yang meluluskan murid hanya karena rajin hadir, melainkan menuntut pencapaian akademik nyata untuk bisa naik kelas dan lulus. Yisu, yang selama ini mengira sekolah cukup dilewati dengan kehadiran, baru sadar bahwa syarat menjadi ketua yayasan resmi jauh lebih berat dari dugaannya. Tepat di saat itu, Najun, paman serakah yang sudah lama disebut Huang sebagai musuh masa depan, masuk ke kantor dengan senyum dingin dan langsung menghina posisi Yisu sebagai pewaris. Dia menyinggung kematian almarhum Naseong seragam Balhae yang baru saja dikenakan keponakannya, bahkan membandingkan wajah Yisu dengan ibunya, sebuah pertemuan yang langsung menetapkan Najun sebagai musuh keluarga paling menyebalkan yang pernah dia miliki. Tentu saja, Yisu juga menyinggung balik pamannya itu hingga membuat pamannya naik pitam. Dia menyebut pamannya sebagai anak sulung yang tak bisa bekerja dan kehidupan pribadinya yang terlalu kotor untuk ditutupi. 새끼가 미쳤나 진짜. Pertemuan dengan Najun memicu pintu ingatan lama Yisu yang paling menyakitkan. Ketika dulu Yisu dikeluarkan dari sekolah atas permintaan ayahnya sendiri. Penyebabnya tentu saja karena Yisu melakukan tindak kekerasan di jalanan, dan sialnya saat itu ada orang yang merekamnya. Padahal alasan Yisu memukul orang sederhana, dia menegur dua pria dewasa yang merokok di area larangan, lalu balik diancam dan dihina sebagai anak kecil yang tidak pantas menegur orang dewasa. Yisu melawan dan ayahnya tidak pernah bertanya alasan, hanya meminta maaf kepada pihak sekolah dan menyetujui hukuman. Masih dengan hati yang kalut, Yisu berjalan di tengah hujan tanpa payung dan disinilah Batang lagi-lagi menghampirinya. Batang masih berpositif thinking, salah membaca lukanya, dia menebak Yisu dirundung lagi atau takut gagal ujian. Pertemuan itu mulai mengubah pandangan Yisu terhadap Batang. Dia juga mulai memahami kenapa Batang harus segitunya bekerja keras. Ternyata Batang bercita-cita menjadi dokter karena bagi orang seperti dirinya jalur profesi adalah satu-satunya cara naik kelas ekonomi yang masuk akal. Dia tidak bisa menjadi CEO di umur 20 tahun dan juga bukan anak konglomerat pewaris perusahaan terbesar kedua di Korea. Di sela perbincangan itu, Batang sebagai ketua OSIS dipanggil mendadak ke ruang kepala sekolah di mana ibuku Sera, donatur paling besar SMA Balhae sekaligus orang tua paling angkuh di sekolah ini, melontarkan tuntutan terbuka. Menurutnya, sejak ketua yayasan baru menjabat, SMA Balhae sudah kehilangan identitasnya sebagai sekolah elit untuk kalangan atas dan dia ingin sekolah kembali memprioritaskan murid dari keluarga kaya. Batang sebagai siswi penerima beasiswa dan pelajar yang berasal dari kalangan tidak mampu tentu saja tidak terima dengan ucapan itu. Dia pun menyadari sepenuhnya jika pertemuan itu dibuat hanya untuk memojokkan dan merendahkan dirinya. Mengetahui tidak ada hal mendesak yang harus ia dengarkan, Batang memilih meninggalkan ruangan karena merasa forum tidak adil. Di sisi lain, Sera meniru kelakuan ibunya dengan cara yang lebih kejam. Bersama gerombolannya, dia membuka pouch kosmetik milik Eun Bin untuk dijadikan konten, lalu menertawakan setiap produk murah yang dia temukan. Eun Bin hanya bisa menunduk menahan malu, sampai akhirnya Yisu muncul sambil merekam semua kejadian itu. 터치가 작아서 막 떨어지네. 은빈아, 눈을 왜 그렇게 떠? 너 화면빨 잘 받는다. Anak konglomerat itu membela diri dengan menyatakan dirinya tidak bisa disentuh, namun Yisu tidak bergeming dan berhasil membuat Sera mundur. Setelah kondisi aman, Eun Bin yang sudah tak kuasa menahan air matanya pun mengungkapkan rasa terima kasihnya pada Yisu. Yisu lalu menemani Eun Bin ke toko kosmetik untuk mengganti lipstik yang dipatahkan Sera, sebuah momen sederhana yang dia maksudkan sebagai tanggung jawab moral, namun terlihat lain di mata orang yang lewat. Tepat di saat itu, Batang melintas bersama Rowun yang masih membadut sambil membawakan tas berat milik Batang.
Meski begitu, Batang terlihat memperlambat langkahnya saat menyadari Yisu bersama Eunbin di etalase toko. Semakin terjal kisah cinta Rowoon, selain perhatian yang tak terbalas, Batang justru diam-diam menaruh perasaan ke Yisu. Di sekolah, Yisu kembali dipermalukan saat tidak bisa menjawab soal mudah di papan tulis dan guru menyebutnya bisa tinggal kelas jika dia terus seperti itu. Harga dirinya terpukul dan dia balik menyalahgunakan kekuasaannya sebagai ketua yayasan untuk mengubah pelajaran komputer di hari berikutnya menjadi pelajaran Mobile Legends dengan alasan resmi mengikuti tren global agar lulusan SMA balai kompetitif. Guru pengajarnya bingung, namun karena perintah datang langsung dari pemilik sekolah, kelas pun berubah jadi arena game. 쌤도 너무 당황스러워서 이게 맞나 싶긴 한데. Yisu membayangkan inilah arena di mana dia akhirnya bisa menang. Tak disangka, Batang yang mengaku baru pertama kali memainkan game itu ternyata sangat imba dan membuat Yisu kalah telak. Yisu yang sudah dipukul di pelajaran akademik kini terpukul lagi di arena game yang dia ciptakan sendiri. Karena sudah kalah taruhan dalam game sebelumnya, Yisu dipaksa mentraktir teman-teman sekelasnya ke kedai tete okboki sederhana milik ibu Batang, sebuah tempat hangat yang membuat Yisu melihat akar hidup teman sekelasnya itu. Yisu sempat menawarkan restoran berbintang Michelin, namun Batang dengan tegas memilih tteokbokki ibunya karena yang terpenting bukan apa yang mereka makan, tapi dengan siapa mereka makan. 미쳤지. 아휴, 하여튼 Di waktu yang bersamaan, di sebuah restoran mewah yang kontras dengan kedai sederhana ibu Batang, kepala sekolah Balhai sedang menjamu guru baik dan beberapa guru lain. Atmosfer yang awalnya formal berubah menekan saat kepala sekolah secara halus menyinggung kontrak kerja guru baik yang akan berakhir tahun ini. Tepat di saat meja makan mulai panas, Najun muncul dengan senyum tipis dan langsung menjalankan manuver politiknya. 선생님들의 도움이 좀 필요할 것 같아요. Keesokan harinya, Hwang membawa Yisu ke rumah Batang. Tentu saja itu membuat Yisu kebingungan. Tak disangka itu adalah jebakan agar Yisu mau belajar serius. Karena selama ini ternyata Hwang adalah guru privat sukarela yang dulu ditunjuk langsung oleh almarhum ayah Yisu untuk membantu Batang belajar. Di momen itu juga, Batang menyebut ayah Yisu sebagai sosok mulia yang membuka jalan pendidikannya. Tentu saja kalimat itu membuat Yisu tersinggung dan malah mengungkapkan kalau orang yang dikagumi Batang itu mungkin hanya orang yang terlihat baik dari luar. Tanpa tahu latar belakang Yisu, Batang akhirnya melempar teguran paling tajam yang pernah Yisu dengar. 누굴 평가하기 이전에 네 앞가림이나 잘해. Sebelum mau mengakui teguran Batang secara langsung, Yisu malah lebih dulu melakukan hal yang receh. Dia membuat akun anonim di grup WhatsApp sekolah, lalu dengan percaya diri menulis bahwa ketua yayasan baru jauh lebih tampan dari aktor Lee Min Ho, semua demi mencuci citra negatif dirinya di mata para murid. Receh memang, namun langkah kecil ini sebenarnya tanda pertama bahwa Yisu mulai peduli pada bagaimana orang lain melihatnya. Tentu saja hal itu cukup menjadi buah bibir di sekolah. Meski begitu, setelah beberapa hari berlalu, perkataan Batang akhirnya merasuk ke dalam pikiran Yisu. Untuk pertama kalinya, dia pergi ke perpustakaan dan duduk di samping Batang, bukan untuk merusak konsentrasinya, melainkan untuk benar-benar belajar. Karena jika dia sampai gagal dalam ujian, dia tidak akan bisa lulus sekolah. Batang mau saja membantu Yisu belajar dengan syarat dia harus memberitahu apa hubungan Yisu dengan Eunbin. Yisu pun hanya menjawab kalau mereka tidak ada hubungan apa-apa dan kalau mereka terlihat dekat pun karena Yisu merasa kasihan kepada Eunbin. Di waktu yang bersamaan, dinamika di sekitar Yisu mulai bergerak. Rowoon yang melihat kedekatan Yisu dan Batang akhir-akhir ini mengajak Yisu bermain basket dan membuktikan kalau dia bukan boti. Setelah itu pun langsung memancing dengan pertanyaan soal hubungan antara Yisu dan Batang. Tentu saja Yisu menjelaskan kalau dia hanya minta bantuan Batang sebagai ketua OSIS sekaligus orang paling pintar di sekolah itu. Karena nilai ujiannya yang jelek, jadi tidak ada yang spesial di antara mereka. Rowoon yang tidak terlalu yakin lalu mengakui terus terang bahwa dia memang cemburu.
Tidak hanya Rowoon, Eun Bin pun ternyata merasakan hal yang sama. Suatu hari dia memergoki Yisu sedang diam-diam memandangi postingan Instagram Batang dan dengan ekspresi kecewa Eun Bin memperingatkan Yisu agar tidak terlalu menaruh hati pada Batang lalu pergi begitu saja. Waduh, Yisu ini bikin saya jadi keinget masa-masa saya SMA dulu. Beberapa waktu setelahnya, Batang menyerahkan satu benda paling personal miliknya kepada Yisu, yaitu pena jadul yang sudah lama dia anggap sebagai pena keberuntungan, sebab pena murah itu pernah memberinya nilai sempurna di banyak ujian. Sejak hari itu, Yisu mulai belajar dengan serius, nilainya pelan-pelan meningkat, bahkan dia mulai bisa menjawab soal di depan kelas dengan benar, dan nilai latihan hariannya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan saat di hari ujian berlangsung, keduanya sama-sama berbekal jimat dari satu sama lain. Yisu berangkat dengan pena keberuntungannya, sementara Batang berangkat dengan resep peppermint tea buatan ibunya yang selalu menemaninya di setiap ujian. Ibu Batang menyerahkan teh itu di depan kedai sambil mengingatkan Batang tidak harus menjadi yang terbaik setiap saat. Cukup lakukan apa yang bisa dia lakukan, sebuah pesan manis yang sialnya akan menjadi pertanda bahwa sesuatu yang tidak baik sedang menunggu. 자, 다들 시험 볼 준비 됐지? 집중해서 확실하게 뒤통수에 눈이 있습니다. Tanpa mereka sadari, di sebuah ruangan gelap yang berjarak hanya beberapa lantai dari ruang ujian, Najun dan kepala sekolah telah menyusun rencana untuk menjegal posisi Yisu sebagai pewaris. Bagi mereka, anak tidak kompeten seperti Yisu tidak boleh mendapatkan SMA ballet, dan kepala sekolah ditugaskan untuk mengendalikan situasi sebelum semuanya terlanjur jauh. Ujian pun dimulai. Yisu yang baru pertama kali belajar serius mengerjakan dengan penuh tekad, sedangkan Batang justru terlihat tidak sehat sejak meminum peppermint tea-nya. Kepalanya menunduk, tangannya gemetar, tubuhnya berkeringat, lalu Batang pun akhirnya terbangun di ranjang rumah sakit, dan hal pertama yang dia tanyakan kepada ibunya bukan tentang kondisinya, melainkan tentang ujian. Ibunya mencoba menenangkan dengan meminta Batang fokus istirahat dulu, namun kita semua sudah bisa melihat seberapa besar tekanan akademik yang selama ini Batang pikul, sebab bagi anak dari keluarga miskin seperti dia, satu ujian bukan sekadar angka, melainkan tiket masa depan keluarga. Di sekolah, kabar Batang yang sudah siuman disambut lega oleh teman-temannya. Sialnya, kelegaan itu langsung berubah jadi kekecewaan saat mereka melihat papan ranking ujian akhir semester. Batang yang tidak menyelesaikan ujian otomatis mendapat nilai 0, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah sekolah, ranking 1 Balhai bukan lagi miliknya. 뭐야 부세라. Sementara teman-teman Batang sedih, ada satu siswi yang justru sedang merayakan hasil itu dengan pesta kecil di rumah mewahnya. Go Sera, anak konglomerat pemilik SR Hotel yang selama ini iri pada Batang, akhirnya mendapatkan posisinya sebagai ranking 1 SMA Balhai. Teman-temannya mengelilingi dengan ucapan selamat, dan menurut mereka posisi nomor 1 memang seharusnya milik anak orang kaya seperti Sera, bukan anak penjual teteokbokki. Belum puas dengan kemenangannya, Sera merencanakan satu sentuhan terakhir untuk mempermalukan Batang secara publik. Sera sengaja memesan teteokbokki dari kedai ibu Batang, dan tepat seperti dugaannya, yang datang mengantar pesanan adalah Batang sendiri. Saat Batang masuk ke ruang pesta yang penuh dengan teman-teman elitnya Sera, semua mata langsung tertuju padanya, bukan sebagai teman sekelas, melainkan sebagai pengantar makanan. 막 까다로운 금수저는 이런 거 안 먹을 줄 알았는데. Penghinaan Sera mencapai puncaknya ketika dia membungkus ejekan dalam bahasa ala konglomerat. Dia mengaku sengaja memesan dari kedai Batang bukan untuk memakannya, melainkan sekadar untuk membantu penjualan teman miskinnya. Sebuah kalimat yang terdengar sopan namun menyakitkan. Batang yang masih punya harga diri pun langsung menawarkan pengembalian uang, namun saat membuka dompet uangnya tidak cukup. Hal itu justru membuat Batang makin tampak menyedihkan di hadapan Sera dan kawanannya.
Tepat di saat Batang pergi sambil menahan malu, Rowun masuk ruang pesta itu. Hal itu tentu saja membuat Batang makin sakit hati. Dia mengira Rowun datang ke pesta itu karena diundang sebagai bagian dari kawanan elit Sera. Padahal yang sebenarnya terjadi jauh lebih licik. Sera sengaja menelepon Rowun dengan kabar palsu bahwa Batang sedang dalam masalah, dan karena Rowun memang menyukai Batang, dia langsung datang tanpa pikir panjang. Dan tentu saja semua itu dilakukan Sera untuk menghancurkan hubungan mereka berdua. Setelah Batang keluar dari ruang pesta dengan semua pesanan yang masih di tangan, dia terpaksa berbohong ke ibunya. 배달은 끝났는데 여기 마침 Tepat saat Batang masih memendam luka itu, Isu datang menghiburnya. Dan akhirnya Batang bisa meluapkan sakit hatinya yang dari tadi sudah ia tahan dari pengkhianatan Sera sampai sistem SMA Balai yang menurutnya tidak mendidik karakter sama sekali. Hingga akhirnya Batang membayangkan andai dia lahir di keluarga kaya, sampai akhirnya saat mereka bercanda soal masakan ibu, akhirnya Isu mengakui bahwa ibunya sudah lama meninggal. 너희 어머님은 사모님이 되셨을 테고 Keesokan harinya, Yisu mendatangi kepala sekolah untuk meminta ujian ulang khusus untuk Batang, namun ditolak dengan alasan menjaga kondisi tubuh juga bagian dari ujian. Yisu tidak menyerah begitu saja karena di malam sebelumnya Batang mengungkap fakta baru. Dokter menemukan kandungan obat tidur di tubuhnya. Batang yakin obat itu tidak masuk dari pepperminti ibunya, melainkan dari tangan orang lain. Yisu lalu menghubungi pengacara Huang untuk meminta akses CCTV sekolah pada hari ujian. Setelah memeriksa rekaman lorong di hari ujian, mereka menemukan fakta yang mengejutkan. Tidak ada satupun murid dari kelas lain yang masuk ke ruang kelas Batang, termasuk Sera. Itu berarti pelaku bukan dari kalangan siswa, melainkan seseorang yang punya akses langsung sebagai orang dewasa di sekolah. Keesokan harinya, Yisu memanggil Pak Guru Yo, dan setelah memancing dengan pujian palsu, dia langsung menyerang dengan tuduhan langsung bahwa guru itulah yang sengaja menukar minuman Batang. Yisu juga memberikan bukti rekaman CCTV yang membuat Pak Guru Yo tidak mungkin bisa mengelak lagi. Merasa terpojok, Pak Guru pun kehilangan kendali. Tentu saja Yisu berhasil melepaskan diri dengan mudah. Namun sayangnya hal itu justru membuat Pak Guru Yu terluka, dan sialnya di waktu yang tepat para siswa yang berdatangan ke atap melihat kejadian itu. Di ruang kepala sekolah, Pak Guru Yu justru memutar balikan fakta dan tetap tidak mau mengakui kalau dia menaruh obat tidur di minuman Batang. 이 일을 학교 전체가 알게 될지 Hingga akhirnya Yisu mengancam untuk membuka skandal obat tidur di depan seluruh sekolah. Dan tepat saat Yisu hendak meninggalkan ruangan itu, tiba-tiba Nak Jun datang dan langsung mengomeli Yisu. Yisu tak gentar dengan perlakuan pamannya ini dan justru mengancam balik pamannya itu. Tak punya pilihan lain, Pak Kepala Sekolah lebih memilih meredam skandal daripada melanjutkan tuduhan. Tak lama berselang, sebuah pengumuman ditempel di papan koridor, ujian akhir semester akan diulang. Bagi teman-teman Batang, ini adalah kabar terbaik selama berhari-hari, sebab Batang akhirnya mendapat kesempatan kedua tanpa harus terjerumus ke kelas remedial. Namun bagi kubu Sera dan ibunya, pengumuman ini adalah deklarasi perang baru. Tidak terima posisinya kembali terancam, Sera langsung melabrak Batang. Dia menuduh Batang tidak tahu malu karena membuat ujian harus diulang hanya gara-gara dirinya. Batang yang sudah lelah dengan permainan elitnya membalas dengan kalimat yang menusuk hati Sera. 무슨 얘기가 듣고 싶은데? Untungnya, Rowun berhasil menahan tangan Sera yang sudah terangkat untuk menampar. Sudah tidak tahan dengan semua yang terjadi. Batang hanya terdiam dan pergi tanpa mengucap satu kata pun. Kemudian kita akan diperlihatkan bagaimana obat tidur bisa masuk ke pepperminti Batang. Sebelum semua tragedi itu terjadi, Najun sempat berbicara dengan Pak Guru Yu. Dia memuji prestasinya sebagai guru dan menyayangkan guru cemerlang harus bekerja dengan gaji kecil, lalu membuka tawaran akan memberi insentif jika Pak Guru Yu mau melakukan tugas yang dia berikan. Total imbalan yang Najun janjikan adalah 500 juta won, 200 juta di muka, dan 300 juta lagi setelah pekerjaan selesai.
Cara Pak Guru Yo melakukan sabotasenya pun ternyata sederhana. Pagi hari sebelum ujian, dia memanfaatkan posisinya sebagai guru untuk menyuruh Batang mengambil laptop dari mobilnya dengan alasan kepala sekolah mencarinya. Saat Batang keluar, kelas kosong dan Pak Guru Yo punya waktu sempurna untuk menukar minuman Batang tanpa ada yang melihat. Satu trik kecil yang nyaris sempurna kalau saja Yisu tidak menemukan bukti CCTV. Malamnya, setelah skandal terbongkar, Najun mendatangi Pak Guru Yu untuk meredam situasi. Dia menyuruh guru itu tutup mulut sementara, namun saat Pak Guru Yu menagih sisa 300 juta won sebagai kompensasi karena dia harus berhenti mengajar dan bersembunyi, Najun justru mengkhianatinya. Uang sisa hanya diberikan kalau pekerjaan selesai dan Pak Guru Yu dianggap belum menyelesaikan tugas. Tepat di momen itu, Najun mendapat ide bagaimana Pak Guru bisa menyelesaikan tugasnya. Belum diketahui apa ide Najun, di sisi lain Sera justru menyalahkan ibunya karena rencana curang itu malah mempermalukannya. Dia sudah memamerkan ranking 1 dan pesta kemenangannya di media sosial dan sekarang ujian ulang membuat semua itu terlihat memalukan. Sera histeris dan berharap Batang menghilang saja dari hidupnya. Perkataannya itu yang akan menjadi langkah ibu Sera selanjutnya. Pagi harinya sebelum ujian ulang, Yisu datang lebih awal dari biasanya. Batang menyapa dengan senyum kecil karena selama ini Yisu tidak pernah datang sepagi itu. Dan Yisu hanya menjawab dia tidak boleh gagal lagi kali ini. Mereka saling memberi semangat ringan sebelum ujian dimulai. Namun ketenangan itu pecah dalam hitungan menit ketika Bu Baik masuk ke ruang guru untuk persiapan dan menemukan Pak Guru Yo dalam kondisi sudah meninggal di ruangan tempat dia biasa mengajar. Meski sekolah baru saja dilanda duka, ujian ulang tetap dipaksakan berjalan dan tepat di tengah ujian berlangsung, 2 orang inspektur polisi masuk ke kelas untuk memanggil Yisu. Di ruang interogasi, polisi mencurigai Yisu karena sebelum kejadian Pak Guru Yu sempat berselisih dengannya. Yisu mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa teacher Yu lah yang memberi obat tidur kepada Batang dan dia punya bukti CCTV yang merekam sabotase itu. Sialnya saat rekaman dibuka, bagian penting yang seharusnya menunjukkan teacher Yu menukar minuman sudah dihapus oleh seseorang. Tak hanya itu, polisi menyampaikan bahwa nama Yisu tertulis di surat terakhir teacher Yu yang menyatakan dia sangat tertekan setelah dituduh oleh murid tersebut. Dalam hitungan detik, posisi Yisu runtuh dari pembongkar skandal menjadi tersangka utama kematian guru. Rumor langsung menyebar di sekolah. Cerita lama tentang Yisu yang pernah dikeluarkan dari sekolah karena memukul orang muncul kembali, kali ini disandingkan dengan kematian teacher Yu. Bahkan murid-murid SMA Balhai yang sebelumnya mulai menerima Yisu sekarang menjauh. Batang meyakinkan Yisu kalau dia masih percaya padanya, tapi Yisu sudah terlanjur putus asa dan menutup diri. Malamnya, Yisu berbaring sendirian di kamar tanpa bisa tidur, memikirkan siapa yang menghapus CCTV dan kenapa hidupnya selalu dijatuhkan oleh hal yang bahkan tidak dia lakukan. Tepat di saat dia masih overthinking, tiba-tiba... 살려서 데려오라 했는데 적당히 패스해지 새끼야. Beruntung Yisu masih bisa melawan dan berhasil kabur dari penculikan itu. Saat Yisu sadar, di hadapannya sudah ada Batang yang menjaganya sampai tertidur. Dia bingung karena tidak ingat bagaimana bisa sampai di sana dan Batang menjelaskan bahwa Yisu sendiri yang menelponnya dengan suara lemah saat dalam bahaya. Dan ya, di tengah ancaman, orang pertama yang Yisu cari secara tidak sadar bukan Hwang, bukan keluarganya, melainkan Batang. Kalau Udin editor sih katanya lebih milih Eun Bin. Tak lama kemudian Yisu mengingat wajah-wajah si penculik. Mereka adalah para gangster anak buah Pideok Jin. Ibu Batang yang melihat wajah Yisu penuh memar langsung panik, kemudian menawarkan untuk bersembunyi dan tinggal di rumahnya. Yisu mencoba menolak dengan mengatakan dia bisa tinggal di hotel saja, namun Ibu Batang langsung membalas dengan logika sederhana, anak sekolah tidak punya alasan menghabiskan uang untuk hotel. Setelah luka dirawat, Yisu diminta mengganti pakaian rumah yang lebih nyaman dan...
이쁘네. Saat lampu dipadamkan dan rumah sudah tenang, Batang dan Yisu terlibat percakapan dari ruangan terpisah. Batang mengakui sejak Yisu datang tidak ada hari yang tenang di hidupnya, namun dia berterima kasih untuk hari itu. Yisu merasa bersalah karena semua kekacauan memang berakar dari dirinya. Namun Batang tidak membiarkan Yisu tenggelam dalam rasa bersalah. Dia justru meminta satu hal yang akhirnya menjadi sumpah relasi mereka. Kalau hal seperti ini terjadi lagi, Yisu harus menghubunginya dulu sebelum melakukan apapun sendiri. 변명하기는. Pagi harinya, untuk pertama kalinya sepanjang hidup, Yisu makan sarapan rumahan. Ibu Batang memanggilnya seperti anak sendiri dan menyuruhnya makan banyak. Batang protes karena biasanya ibunya hanya membuat nasi telur. Sementara hari itu, lauknya jauh lebih istimewa karena ada anggota keluarga baru. Nah, ini mirip kayak emak saya kalau ponakan lagi nginep. Yisu, yang biasanya tidak pernah sarapan, mengaku kalau semalam adalah tidurnya paling nyenyak. Momen sederhana ini jadi pemulihan emosional paling penting bagi Yisu, sebab akhirnya dia menemukan apa yang tidak bisa dibeli dengan uang ayahnya, yaitu rasa aman di dalam keluarga. Yisu lalu kembali ke SMA Balhai meskipun rumor masih beredar. Saat dia melewati lorong sekolah, Najun yang juga sedang di sana langsung menyindir Yisu karena mengira Yisu tidak akan berani lagi datang ke sekolah itu. Sesampainya di kelas, ternyata Yisu masih disupport oleh teman-teman sekelasnya. Hokyu datang dengan tangan menyodorkan sepotong roti seperti di awal film. Dan Rowun pun mengungkapkan kalau tidak ada satupun teman sekelas yang menganggap Pak Guru Yu mati karena dirinya. Tanpa disadari, Yisu sekarang memiliki teman-teman di sekolah yang tidak menginginkan kehadirannya. Beberapa hari kemudian, ujian berhasil berjalan dengan lancar. Yisu yang baru pertama kali serius belajar bersorak kegirangan saat tahu dia tidak harus ikut remedial. Sementara Batang resmi kembali ke posisi ranking 1 SMA Balhai. Yisu pun menyempatkan diri berterima kasih sebab kalau bukan karena Batang yang mempercayainya, mungkin dia sudah menyerah sejak awal. Sambil reputasi sekolahnya pulih, Yisu tidak melupakan satu pertanyaan terbesar, siapa yang menyuruh dua pria menculiknya. Dia mendatangi Daehi, anak Pi Deokjin, bos gangster yang dia curigai sebagai dalang penculikannya. Setelah ditekan, Daehi akhirnya mengaku kalau ayahnya menerima telepon dari seseorang yang disebut Presiden Na, yang dalam dunia bisnis keluarga Na hanya merujuk pada satu orang. Ya, tak lain dan tak bukan, adalah pamannya sendiri, Najun. Sebelum Yisu pergi, Daehi menyempatkan satu pertanyaan canggung, apakah Yisu bahagia di sekolah barunya? Kalimat itu kelihatan sederhana namun berarti bagi Daehi karena Yisu adalah satu-satunya rival yang memberinya tujuan. Dan tanpa adanya Yisu, hidup Daehi jadi hampa. Mendengar itu, tentu saja Yisu merasa najis dan bergegas pergi. Hal itu terbukti setelah beberapa saat kemudian Daehi secara tidak sengaja mendengar teman-temannya sendiri membicarakan dirinya. Ternyata selama ini Daehi tidak pernah benar-benar punya teman. Mereka hanya berpura-pura akrab dan mengejeknya dari belakang. Malam itu, Yisu disambut dengan kejutan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Batang dan ibunya menyiapkan kue ulang tahun sederhana untuk Yisu. Yisu yang biasanya menjalani ulang tahun dalam diam mendadak tersentuh sampai matanya berkaca-kaca. Momen ini lalu memicu ingatan paling mendalam bagi Yisu, yaitu ketika dia hanya merayakan ulang tahun bersama pengacara Huang karena ibunya harus menghadiri acara di SMA Balhai. Dan setelahnya, di hari yang sama, ibunya meninggal dalam kecelakaan mobil yang menurut Yisu sangat janggal. Kembali ke masa kini, Batang yang menyadari air mata Yisu bertanya pelan apakah dia baik-baik saja. Yisu awalnya menyangkal dengan alasan rinitis, namun akhirnya mengaku ada satu rahasia yang selama ini dia sembunyikan dari semua orang. Hari ulang tahunnya juga adalah hari kematian ibunya, dan itulah alasan kenapa selama bertahun-tahun dia menjalani ulang tahun dengan diam. Batang langsung meminta maaf karena tidak tahu, namun Yisu justru berkata bahwa rasanya menyenangkan akhirnya bisa membuat permohonan di depan kue. Beberapa hari kemudian, Dewan Yayasan dan Perusahaan milik ayah Yisu menggelar sidang singkat.
Tanpa Yisu hadir untuk membela diri, mosi pemakzulan dirinya dari posisi ketua yayasan SM Abalhai disahkan. Sebuah keputusan yang langsung memindahkan kekuasaan ke tangan satu orang yang sudah lama menunggu, yaitu pamannya sendiri. Para murid yang selama ini mengeluhkan aturan-aturan aneh Yisu justru bereaksi campur aduk. Sebagian malah mengakui meskipun aturan sebelumnya cukup gila, masa-masa itu ternyata juga menyenangkan. Dan hanya ada satu rombongan yang puas dengan keputusan itu, yaitu Sera dan kawanannya. 좀 이상하긴 했어도 재밌었는데. Baru beberapa menit dari luar jendela terdengar keributan yang menarik perhatian semua orang. Daihi datang ke SM Abalhai sebagai murid pindahan baru. Daihi berdiri di depan kelas dengan kalimat pembuka yang membuat Yisu seperti sedang menonton dirinya sendiri di cermin. Tentu saja arogansinya tidak berguna di sekolah ini. 나 비데이다. 바래고 접수하러 왔는데 불만 있는 사람? Setelah jam pelajaran selesai, Yisu mengonfrontasi Daihi yang masih ngudut sembarangan di sekolah. Dan dari sana terbongkar Daihi masuk SM Abalhai lewat jalur donasi setelah hidupnya terasa kosong karena tidak ada Yisu sebagai lawan. 너 그렇게 가고 나서 학교 다니는 게 재미가 너 없어. 미친 새끼야? 그렇다고 여길 따라와? Di supermarket, Yisu bertemu Eun Bin yang tampil dengan penampilan jauh berbeda dari biasanya. Bukan hanya wajahnya yang lebih percaya diri lewat makeup, sikapnya juga ikut berubah. Eun Bin mengaku perubahan itu berakar dari kata-kata Yisu dulu di atap sekolah ketika Yisu bilang dia ingin menghancurkan SM Abalhai. 이상하게 그 말에 용기가 생기더라. 그래서 새로운 꿈을 꾸기 시작했어. Kalimat kacau itu justru memberi Eun Bin keberanian untuk berpikir bahwa hidupnya tidak harus melulu soal belajar. Dan akhirnya dia menemukan mimpi baru sebagai beauty YouTuber. Eun Bin menunjukkan video make up-nya lengkap dengan komentar dukungan dari penonton, sesuatu yang dia akui sudah dia cari seumur hidup. Hanya saja di balik kebahagiaan itu, dia khawatir karena orang tuanya yang selalu membandingkannya dengan Sera pasti akan melarang kalau tahu. 지금 네가 하고 있는 게 뭐든 그게 맞아. 고마워. Obrolan dengan Eun Bin akhirnya menyentuh isi tas Yisu. Eun Bin pun menebak kalau lipstik yang baru dibelinya akan diberikan ke Batang. Yisu mengelak dengan alasan dia berutang banyak pada Batang, namun rona wajahnya jelas berkata sebaliknya. Sialnya bagi Yisu, Eun Bin justru memberi informasi yang menusuk. 걔도 로운이 좋아해. 어? 걔도 로운이 많이 좋아하는데. Batang ternyata sudah lama dekat dengan Rowoon sejak kelas 1 dan kemungkinan besar perasaan mereka bukan satu arah. Malamnya, Yisu gelisah menunggu Batang yang tidak kunjung pulang dari acara di rumah Rowoon. Sebuah kecemburuan yang dengan cepat dibaca oleh ibu Batang. 다녀왔습니다. 이제 바탕이 왔으니까 됐지? 무슨 소리세요? Keesokan harinya, Yisu akhirnya mengumpulkan keberanian untuk menyerahkan lipstik itu, namun belum sempat berkata apa-apa. Rowoon sudah lebih dulu memberikan lipstik yang sama persis. Batang menerimanya dengan senyum sambil memuji Rowoon karena bisa membaca pikirannya. 원래 쓰던 거 이거 맞지? 응, 맞아. 어떻게 알았어? 나는 Di momen patah hati itu, Hokyu mendatangi Yisu sambil bertanya benda apa yang sedang dia genggam. Untuk menutupi rasa malunya, Yisu langsung menimpakan hadiah itu ke tangan Hokyu, lalu memberitahu Misol bahwa Hokyu punya sesuatu untuknya. Sialnya bagi Hokyu, Misol langsung salah paham dan mengira Hokyu diam-diam menyukainya dan langsung mendapat penolakan saat itu juga. Sementara kisah cinta segitiga berlangsung, di sisi lain Sera sudah menyiapkan teror yang jauh lebih kejam. Pagi itu langkah Eun Bin terhenti karena hampir seisi koridor menatap ke arahnya dengan tatapan aneh dan dia mulai gelisah tanpa tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan saat membuka lokernya,
Dia mendapati sebuah boneka jadul yang sudah dirias makeup ala badut horor, dan di sampingnya terdapat foto ayah Eun Bin yang sengaja ditaruh sebagai ancaman jelas. Belum hilang rasa kaget itu, Sera muncul dan membongkar rahasia paling sensitif Eun Bin. Dia mengetahui Eun Bin diam-diam menjadi beauty YouTuber, sebuah fakta yang akan menghancurkan citra Eun Bin di mata ayahnya. Sera mengancam akan memberitahu sang ayah kalau Eun Bin tidak melakukan satu permintaan kecil untuknya. 내가 뭐 어떻게 할까, 세라야? Belum sempat kita mengetahui apa permintaan Sera, tapi tak lama setelah itu Batang dipanggil ke ruang kepala sekolah. Saat sampai di sana, Batang masuk dengan wajah heran melihat Eun Bin sudah duduk di sana. Suasana ruangan tiba-tiba berubah menjadi acara sidang lengkap dengan format tanya jawab pelapor dan terlapor. Saat ditanya apakah Eun Bin pernah dimintai uang dan diserang sejak masuk SMA Balhae, Eun Bin menjawab iya untuk keduanya, sebuah kebohongan yang langsung dibantah Batang. 제가 폭행을요? 친구를 저렇게 괴롭히는 건 맞는 거야? Sialnya, kemampuan taekwondo Batang yang selama ini menjadi alat melindungi orang lain justru dijadikan bukti bahwa dia berpotensi melakukan kekerasan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, siswi teladan SMA Balhae itu sadar tidak ada satupun pihak sekolah yang percaya padanya. 너 아니잖아. 아무도 믿어주지 않는데 그럼 어떡해? Eun Bin hanya menangis melihat dari kejauhan sebelum Sera mendekati Eun Bin dengan senyum manis dan kalimat liciknya. 앞으로 우리 잘 지내보자. Yisu yang baru tahu kabar fitnah itu langsung mengejar Eun Bin dan menuduhnya berbohong sebab Yisu sangat tahu bahwa yang selama ini menindas Eun Bin adalah Sera, bukan Batang. Eun Bin menolak menjelaskan dan meminta Yisu pergi, sebuah tanda jelas bahwa Eun Bin melakukan itu dalam tekanan. 둘이 친한 친구였다며. 대체 왜 그러는 건데? Konsekuensi fitnah itu tidak berhenti di kelas. Batang resmi diskors dan yang paling menyedihkan, riwayat hukuman itu otomatis membuatnya tidak bisa diterima di universitas ternama yang selama ini dia incar. Di rumah, Batang yang biasanya tegar memilih mengurung diri di kamar dan menolak keluar. Yisu yang baru sampai rumah pun menemui ibu Batang yang sedang menangis. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Bukan menyalahkan Sera, bukan menyalahkan sekolah, melainkan menyalahkan kemiskinan dirinya yang dianggap menjadi alasan kenapa anaknya tidak punya kuasa melawan tuduhan palsu. 어미가 힘이 없고 가난해서 억울한 일만 내가 사는 거라고. Di hadapan ibu Batang yang hancur, Yisu berjanji akan melakukan apapun agar Batang bisa kembali ke sekolah. Setelah situasi cukup mereda, Yisu masuk ke kamar Batang dan menemukannya tetap membuka buku pelajaran meski sedang diskors. Yisu kemudian menantangnya untuk berhenti bertahan sebab kalau Batang tidak melawan, mimpi masuk universitasnya akan benar-benar hilang. 그러니까 넌 주저앉지 말고 제발 맞서 싸우자고. Sementara Yisu dan ibu Batang menanggung beban itu, Sera dan kawanannya justru sedang bersulang merayakan situasi. Bagi mereka, Batang yang diskors berarti kelas Balhae kembali bersih dari pengganggu dan masa depan akademik Batang yang kemungkinan besar hancur dianggap bonus tambahan. 그렇게 가고 싶다는 대학도 입고 처분이면 쉽지 않을걸? Di malam itu, Sera didekati oleh seorang cowok yang baru saja pindah ke SMA Balhae. Siapa lagi kalau bukan Daehi? Dengan gaya santai ala anak gangster, memuji kecantikan Sera dan bahkan mengaku rela meninggalkan sekolah lamanya hanya untuk bertemu dengannya. Sera yang biasanya mencurigai pendekatan orang lain kali ini terlena karena egonya disentil di tempat yang tepat. Bagi Sera, ini validasi kemenangan dan dari titik ini dia merasa cowok manis di hadapannya itu memiliki pemikiran sama dengannya. 너 만나려고 전화 갔다가 믿겠냐? 우리 전학생 구라가 좀 심하네. Sementara anak-anak bergerak di permukaan di sebuah restoran Najun sedang menggalang dukungan kalangan elit. Dia menjanjikan SMA Balhae akan menjadi sekolah ternama yang diperhatikan dunia asalkan murid-murid beasiswa mulai disingkirkan dari panggung utama. Ibu Sera menjadi pendukung paling vokal karena arah ini menguntungkan keluarganya. 근데 우리 이사장님 덕분에 내가 이거 알타니까? 이 로열 패밀리라는 게
여러 사람들의 힘이 있어야 되는 거야. Di selama makan malam itu, kepala sekolah juga menawarkan posisi guru tetap kepada Bu Guru Baek dengan syarat dia mau menutup mata pada skandal Pak Guru Yo. Meski tampak tidak nyaman dengan keputusan itu, Bu Guru Baek tidak langsung menolak. Sebelum lanjut, kita perlu mundur ke peristiwa di sekolah lama Yisu. Dulu, Yisu menyelamatkan seorang murid yang dibuli oleh 3 pembuli senior. Sialnya, alih-alih berhenti, para pembuli itu malah menyerang personal Yisu. Mereka menyebar rumor bahwa ayahnya sengaja merancang kecelakaan demi menikah dengan wanita lain dan menghina ibu Yisu yang sudah meninggal. Di titik itulah Yisu kehilangan kendali dan memukul mereka habis-habisan. Dan insiden itu justru menjadi alasan kenapa ayahnya meminta sekolah mengeluarkannya. Sehingga di mata Yisu, ayahnya lebih memilih citra dibanding melindungi anaknya. Dan dari titik itulah benih kebencian ke ayahnya tumbuh berlarut-larut. 퇴학시키십시오. 근데 왜 그랬어요? 내가 안 그랬다고요. 그렇게 아득바득 진실을 밝힌다고 해도 결국 끝까지 참지 못한 건 너야. Padahal di balik permintaan dingin itu, sang ayah diam-diam menugaskan pengacara Huang untuk menyelidiki kecelakaan mobil yang menewaskan istrinya. Temuan Huang mengarah ke satu nama yang membuat seluruh cerita keluarga ini lebih gelap dari yang Yisu bayangkan. Ternyata beberapa hari sebelum kecelakaan, Najun datang ke bengkel servis mobil ibu Yisu dan rekaman kotak hitam mobil pada tanggal itu hilang. Yang lebih membuktikan kecurigaan, rem mobil itu memang sengaja dirusak. Meski begitu, sang ayah meminta investigasi tetap dirahasiakan karena dia takut kalau Najun tahu sedang dicurigai, target berikutnya adalah Yisu. Hingga akhirnya bertahun-tahun kemudian, tepatnya hari ini, Yisu masih sehat walafiat dan masih menjejakkan kakinya untuk melawan sang paman. Dia mendatangi paman Najun di kantor yayasan dan menyerahkan satu berkas yang berisi petisi para murid yang menulis kesaksian jujur tentang karakter Batang sebagai siswi. Bagi Yisu, ini upaya formal pertamanya melindungi orang tanpa pukulan. Sialnya, Najun menertawakan petisi itu sebagai reaksi emosional anak-anak yang tidak dewasa dan tetap menolak mencabut skorsing Batang. Namun petisi itu hanya kartu pertama Yisu, karena beberapa waktu sebelumnya saat Daehee berhasil meluluhkan hati Sera. Di sana dia tanpa sadar baru saja membuka motif terdalamnya di hadapan Daehee. 나도 한바탕을 내 입만으로 밀어낼 수 없었으니까. Dan disinilah baru terungkap pertemuan Daehee dengan Sera di malam itu bukan ketertarikan tulus, melainkan jebakan yang dirancang Yisu. Daehee yang sejak awal pura-pura jatuh hati, diam-diam merekam seluruh pengakuan Sera di balik gelas whisky mereka. Selain itu akan diperlihatkan juga momen sebelum kematian Pak Guru Yo. Pak Guru mencoba mengancam Najun. Dia menelepon dan bilang tidak akan jatuh sendirian. Kalau tidak diselamatkan, dia akan membongkar semua. Najun memintanya bertemu di ruangannya dan akan memberi solusi. Namun saat sampai lokasi, yang muncul di sana bukan Najun, melainkan Pideok Jin, ayah Daehee, lengkap dengan anak buahnya yang siap mengeksekusi. 내 등 예쁘게 갖고 높은 곳에 매달아 드려라. Terungkap sudah seluruh jalur kejahatan Najun beserta seluruh buktinya. Berbekal kombinasi petisi para murid, rekaman pengakuan Sera, dan tekanan dari jalur Pideok Jin terhadap Pak Guru Yu, Yisu lalu menemui kepala sekolah dengan satu kalimat yang membalik seluruh posisi. Kalau kasus Batang tidak dicabut, dia akan membocorkan semua skandal ini ke media. Bagi kepala sekolah yang citra SM Abal Haye-nya sedang rapuh karena pemakzulan Yisu dan agenda Najun, opsi ini tidak ada artinya selain mengalah. Dengan terpaksa, kepala sekolah mengeluarkan keputusan formal yang mencabut skorsing Batang dan mengembalikan namanya di papan ranking. 바탕이 돌아올 수 있게 해주세요. Sambil reputasi Batang pulih, kalian pasti akan bertanya-tanya kenapa Daehee bisa memihak kepada Yisu, padahal kita semua tahu kalau Daehee sangat terobsesi untuk mengalahkan Yisu. Dan disinilah baru terungkap ternyata dulunya Yisu dan Daehee adalah sahabat bagai kepompong. Namun semua itu berubah semenjak Daehee cedera dan kehilangan seluruh masa depannya sebagai atlet baseball.
Yisu mencoba menyemangatinya, namun Dae-hee terlanjur salah masuk pergaulan dan bergabung dengan para gangster. Dan saat kembali ke masa kini, Yisu yang masih mengingat momen itu tidak menasihati Dae-hee soal pengorbanan. Dia justru menyuruh Dae-hee berhenti mengasihani diri dan menjalani hidupnya sendiri. Kalimat yang sebenarnya sedang dia ucapkan ke dirinya sendiri. 어떡하긴 뭘 어떡해. 살던 대로 살면 되는 거지. Tak berselang lama, sebuah telepon dari ibunya membawa kabar yang langsung membalik suasana. Saat Yisu tiba di kedai Tete Okboki Ibu Batang, tempat itu sudah porak-poranda. Dan saat Yisu bertanya apa yang terjadi, Batang justru marah dan mengusirnya. Karena Yisulah penyebab terjadinya semua ini. 우리 집에 찾아오지 마. Di malam sebelumnya, petugas dari pemilik gedung baru sedang mengosongkan paksa kedai itu. Dan ya, petugas itu adalah Deok Jin dan anak buahnya. Saat Batang yang panik mencoba menegosiasikan, namun petugas hanya menyuruhnya untuk bernegosiasi sama pemilik barunya. 나 이수. 나이수가 큰 그림 상속자 아니오. 야 몰랐어. Di ruang rapat Big Picture Corporation, voting pengangkatan Najun sebagai ketua yayasan baru hampir disahkan. Tepat saat palu hampir diketuk, pintu terbuka dan Yisu masuk dengan satu kalimat yang membatalkan seluruh proses. Dia adalah ketua yayasan saat ini dan menurut aturan, satu suara yang belum dia berikan membuat voting tidak sah. 학교법인 큰 그림의 현직 이사장. 과반수에서 한 표가 부족하여 다음으로 미뤄졌음을 알려드립니다. Pengumuman itu mengejutkan banyak anggota yayasan yang baru pertama kali tahu bahwa anak laki-laki 18 tahun itulah pewaris resmi dari Na Seong, ayah Yisu. Dan agar lebih fair voting pun dipindahkan ke SMA Balai. Kemudian untuk merebut simpati murid sebelum hari voting, Yisu mengembalikan semua aturan sekolah ke mode awal kepemimpinannya, termasuk menu makan siang gratis dengan lobster dan ayam goreng, sebuah strategi cerdas yang membuat seluruh sekolah akhirnya menyadari Yisu memang otak di balik aturan-aturan aneh sebelumnya. Di sela kembalinya rutinitas itu, Eun Bin mendekati Batang dengan permintaan maaf yang terlambat. Batang tidak marah, dia bahkan menyatakan sudah memaafkan. Namun dia juga jujur bahwa kepercayaan tidak bisa dipulihkan hanya dengan kata-kata, terutama karena Eun Bin masih percaya kalau kebohongan bisa menyelesaikan masalah. 넌 아직도 거짓말로 모든 게 해결될 수 있다고 믿는 거니? Kemudian Batang menyinggung kebohongan Eun Bin sudah ada sejak setahun lalu ketika dia berbohong soal status sosialnya agar diterima di lingkungan elit SMA Balhae sebelum akhirnya dia dihancurkan oleh Sera. Dan di akhir perbincangan itu, Eun Bin menitipkan satu permintaan yang akan mengubah arah hati Batang. Dia boleh membenci Eun Bin sepuasnya, namun jangan membenci Yisu karena Yisu sama sekali tidak bersalah dalam kasus penggusuran kedai. 근데 이수는 너무 미워하지 마. 걔 아무 잘못 없으니까. Tapi tidak berhenti sampai di situ, Batang pun mendapat kabar dari pihak sekolah kalau yayasan sedang dalam kesulitan dan bantuan biaya sekolah gratis untuk murid-murid penerima bantuan sosial seperti dirinya, dan Eun Bin terancam dihentikan. Kalau Najun benar-benar duduk sebagai ketua yayasan dan agenda sekolah elit murninya jalan, anak-anak miskin SMA Balai akan benar-benar tersingkir dari sekolah. Untuk pertama kalinya, Batang mengerti yang sedang Yisu perjuangkan bukan sekadar tahta, tapi masa depan teman-temannya. Sebelum hari voting tiba, Hwang menemui Yisu dengan satu pertanyaan, apakah Yisu akan diam saja atau benar-benar bertarung untuk posisi itu? Yisu akhirnya mengakui sesuatu yang dulu tidak akan pernah keluar dari mulutnya. Dia benar-benar ingin menjadi ketua yayasan SMA Balhae. Setelah beberapa bulan di sana, dia akhirnya mengerti maksud almarhum ayahnya yang dulu meminta dia bersekolah dulu dan lulus dengan nilai bagus. Sebab pemimpin sejati memang harus punya kesabaran mengenal ruang lingkup yang dipimpinnya. 이제야 진심으로 되고 싶습니다, 이사장. Hwang menanggapi pengakuan itu dengan menyerahkan hadiah terakhir yang dititipkan Na Song, sebuah video lama dari ibu Yisu.
Dalam video itu, Ibu Yisu terlihat ceria sambil memasak tete okboki kesukaan anaknya. Lalu suasana berubah saat suaranya panik mengatakan rem mobil tidak berfungsi. Bagi Yisu, video itu bukan sekadar bukti, melainkan pesan terakhir keluarga yang selama ini dia kira sudah tidak peduli kepadanya. 브레이크가 안 되잖아. Hari voting pun tiba. Yisu dengan percaya diri mengenakan setelan lengkap berdiri di depan SMA Balai. Najun memulai pidato dengan menyudutkan Yisu sebagai anak 18 tahun yang tidak layak mengurus sekolah. Sebab menurutnya menjalankan sekolah pada dasarnya adalah menjalankan bisnis. Ya, intinya sesuai dengan prinsip elitnya sebelumnya lah. Lalu datang giliran Yisu naik ke podium. Dia mengakui memang masih belum matang. Namun selama beberapa bulan terakhir dia belajar satu hal penting. 돈이 많다고 특혜를 주고 돈이 없다고 손가락질을 받는 모습은 누구에게서 배워온 것일까요? 정말 비즈니스만을 위해 존재하는 것이 맞습니까? Sekolah memang bertanggung jawab atas masa depan seseorang, dan justru karena itu sekolah tidak boleh mengajarkan bahwa orang kaya berhak atas segalanya sementara orang miskin tidak punya apa-apa. Sekolah adalah tempat di mana siswi penjual tete okboki seperti Batang bisa belajar keras dan menjadi nomor 1 dengan adil, dan kalau itu yang harus dia bela, dia bahkan rela dimakzulkan. Pidato itu memicu sesuatu yang tidak Najun perhitungkan. Guru baik berdiri dari kursinya dan memperkenalkan dirinya sebagai guru kontrak yang baru saja menjadi guru tetap. Lalu mengaku status itu adalah hasil tawar-menawar dengan Najun. Sebagai imbalan dia diminta menutup mata pada kasus Pak Guru Yo. Pengakuan ini akhirnya membongkar seluruh skandal internal balai secara terbuka, dan kursi yang Najun pikir sudah pasti dia duduki mulai goyah di depan seluruh forum. Najun mencoba menepis pengakuan Bu Guru Baik sebagai omong kosong, dan disinilah Yisu melayangkan pukulan paling personal di forum itu. Dia mengatakan bahwa dia kehilangan kedua orang tuanya dalam 2 kecelakaan mobil terpisah, sebuah peristiwa langka yang menurutnya bukan kebetulan. Yisu menuduh Najun mengganti mobil yang baru diinspeksi tepat 1 hari sebelum kedua orang tuanya meninggal, sekaligus menyinggung adanya dana gelap di yayasan. Najun panik dan menuntut bukti. Tepat di momen itu, pengacara Huang yang selama ini tampil netral berdiri dan mengubah posisinya. Mulai detik itu, dia tidak lagi berbicara sebagai pengacara big picture, melainkan sebagai pengacara pribadi Yisu, lalu membuka data kasus tersembunyi yang membuktikan tuduhan Yisu. Huang resmi mengajukan pemecatan Najun dari posisi wakil presiden big picture atas dugaan konspirasi pembunuhan dan penggelapan dana yayasan. Tak lama setelah itu, layar berita menayangkan kabar pengadilan telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Najun. Setelah hegemoni Najun runtuh, Yisu kembali ke sekolah disambut oleh teman-temannya seperti pulang ke rumah. Eun Bin yang sudah berdamai dengan situasinya bahkan memberi Yisu produk hasil endorse YouTube-nya. Hanya saja ancaman lama tetap bertahan. Kalau Yisu sampai gagal di ujian berikutnya, status ketua yayasannya bisa dibatalkan. Rutinitas SMA Balhai kembali ke ritme semula, dari upacara pagi yang menyebalkan sampai pelajaran membosankan yang dulu Yisu benci. Yang berbeda kali ini hanya sudut pandangnya sendiri. Dia mulai menyadari bahwa waktu sekolah yang dulu terasa menyebalkan ini suatu hari akan menjadi kenangan yang dia rindukan. Di penghujung film, Yisu mengusulkan kebijakan baru kepada Huang yang menjadi pengganti posisi ketua yayasan sementara Yisu masih sekolah. Yisu melihat kesenjangan di antara para siswa, ada yang bawa buku, ada yang bawa tablet. Maka dari itu, Yisu mengusulkan agar semua murid SMA Balhai akan dibagikan tablet supaya pendidikan bisa dinikmati setara. Idenya terdengar progresif sampai Huang dengan datar membongkar niat sebenarnya tablet itu pasti akan dipakai Yisu untuk nonton YouTube dan main game. 나 진짜 졸업하면 당신부터 자를 거야? 1등급이든 9등급이든 나는 지금 이대로의 내가.
tamat. Dan begitulah akhir cerita dari The Chairman of Class 9, sebuah series yang dimulai dengan anak nakal yang ingin menghancurkan sekolah warisan ayahnya. Namun, berakhir dengan anak yang sama justru menjadi penyelamat sekolah itu dari paman serakah yang ingin menjadikannya bisnis elit. Yisu tidak berubah jadi murid pintar yang sempurna, dia tetap level 9 dari 12 siswa di kelasnya. Namun dia akhirnya punya teman, punya guru, dan punya tujuan yang lebih besar dari sekadar dendam keluarga. Buat warga nobar yang sudah setia menemani dari episode 1 sampai sini, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Tobi mewakili jajaran warung kopi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Burung Kuntul pamit undur diri. Terbanglah